Bab 1806. Saat ini, Ye Yunfei tidak bisa lagi merasakan aura Lu Dandan. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa Phoenix yang diubah oleh Lu Dandan telah bergabung dengan Sungai 9 Neter, atau dengan kata lain, Sungai 9 Neter telah dikendalikan oleh Phoenix itu dan menjadi bagian darinya. Boom! Ye Yunfei mengaktifkan energi bumi, bergegas ke atas, dan bergegas keluar dari tanah dalam sekejap mata. Ada orang-orang dari dunia mayat di mana-mana di tanah, dan penguasa dunia mayat berdiri di udara, dengan kekuatan besar, memantau tanah di bawah dengan cermat. Masih ada sejumlah besar mayat prajurit yang berkeliaran di tanah, menjaga beberapa tempat penting. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia mayat telah dimobilisasi saat ini. Sekilas, ada orang dan prajurit mayat di mana-mana di tanah. Saya mendengar bahwa 3 tetua tertinggi dan penguasa dunia secara pribadi telah meninggalkan bea cukai dan memasuki bumi untuk melacak anak itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Jika anak ini tidak dapat ditangkap dan dihukum berat kali ini, jika beritanya tersebar, Course Realm kita mungkin akan menjadi seluruh benua Hongmeng adalah lelucon. Penguasa dunia mayat yang tak terhitung jumlahnya berbisik satu sama lain. Menurutmu apa asal-usul anak itu? Apakah ada seorang junior muda dengan kekuatan yang begitu menakutkan di dunia tengah kita? Seseorang bertanya dengan ragu. Tidak perlu menebak, Arkmid pergi ke Gunung 9 Penjara Mayat dan sudah menyimpulkan identitas anak itu. Dia adalah Su Fei. Tiba-tiba seorang master berkata, "Apa, anak itu ternyata adalah Su Fei? Bukankah itu berarti Su Fei memimpin apa yang disebut Tentara Kehancuran Timur, dan sedang mempersiapkan pertempuran yang menentukan dengan pasukan Zhongsu kita? Mengapa Su Fei datang ke markas dunia mayat kita?" Terkejut ketika mereka mendengar kata-kata pucat. Bocah Su Fei itu terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dengan anak laki-laki seperti dia berani memilih seluruh dunia mayat kita? Su Fei, dunia mayat kita memiliki warisan yang panjang, dan itu jelas bukan sesuatu yang anak yang lebih muda bisa memprovokasi. Petik 2. Bahkan jika Master Dunia dan 3 tetua belum meninggalkan level, kali ini Master Dunia mayat kita hampir keluar. Sulit untuk terbang dengan sayapmu. Banyak master di dalam. Mayat dunia mencibir. Saat ini, ledakan. Sesosok bergegas keluar dari bawah tanah dan melonjak ke langit. Itu Ye Yunfei. Wei Hao. Segera, sekelompok mata terfokus padanya di dekatnya. Itu Su Fei. Aku melihatnya membunuh Gunung 9 Penjara Mayat dengan mataku sendiri. Seorang pria parubaya dengan kekuatan Tribulation Life Realm tiba-tiba menunjuk Ye Yunfei dan berteriak. Mata Ye Yunfei menajam, dan dia memelototi pria parubaya itu. Pria parubaya itu menjerit, terlempar ke belakang, dan jatuh ke tanah di kejauhan, menjadi mayat tak bernyawa. Pedang jiwa surgawi. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, melemparkan pedang jiwa surgawi dapat langsung membunuh habitat kesengsaraan. Mendesis. Melihat bahwa Ye Yunfei menatap Tribulation Realm sampai mati, orang-orang di sekitar dunia mayat merasa merinding. Su Fei, kamu sangat berani. Kamu berani membunuh orang di dunia mayatku di depan umum. Petik 2. Su Fei, kamu tidak bisa melarikan diri. Tahan diri dengan patuh. Setelah Master Dunia Mayat di dekatnya bereaksi, mereka semua marah dikelilingi dari segala arah. Ada alam bintang Niansing, ada alam kehidupan kesengsaraan, ada alam primordial, dan ada alam primordial. Satu persatu, mereka melepaskan paksaan energi mereka, seperti gunung berapi yang meletus satu demi satu, benar-benar mendidihkan dunia. Boom! Klon darah muncul, dan kabut. Darah yang mengepul menyebar seketika, mengubah dunia menjadi lautan darah dalam sekejap mata. Segera, master dari dunia mayat itu bergegas, termasuk master dari alam membaca bintang, merasakan darah di tubuh mereka mulai mendidih, seperti air mendidih. Klon darah melambai. Pembuluh darah di tubuh mayat yang lemah itu terus pecah, dan panah darah keluar dari tubuh mereka, berkumpul menuju klon darah. Avatar ras darah bergegas keluar dengan pisau panjang di tangannya, dan mulai membunuh, tidak peduli level master apa dia akan membunuh mereka semua dengan satu pisau. Avatar darah sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan penguasa alam bintang patah, jadi secara alami sangat mudah untuk berurusan dengan para pejuang alam bintang dan di bawahnya. Terlebih lagi, setelah avatar vampir menggunakan kekuatan supernatural pengontrol darah di tubuh semua makhluk terdekat akan dipanggil,
dan seluruh tubuh akan menjadi lemah, dan kekuatan tempur akan berkurang, menjadi lawan dari avatar vampir. Biarkan semua prajurit mayat naik dan memakannya sampai mati. Seorang master tingkat bintang melihat kekuatan klon darah, dan dia terkejut dan marah, dan meraung. Memanggil, Ye Yunfei telah menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk mendatanginya dalam satu langkah dan memukulnya. Ledakan, mengikuti kepalan tangan Ye Yunfei, energi dan hukum seluruh dunia rusuh dan berkumpul bersama. Su Fei, kamu mencari kematian. Penguasa negara berbintang sangat marah, mengulurkan tangannya, dan tombak hitam pendek muncul di tangannya, dengan petir hitam melompat di ujung tombak, kesombongan yang suram memancar dari badan tombak. Ada juga lolongan hantu dan hantu yang datang darinya. Tombak pendek ini mengandung kekuatan hantu yang aneh. Anak ayam, tombak pendek berubah menjadi lampu listrik hitam dan terbang menuju Ye Yun. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dan meninju, tinjunya langsung berubah menjadi emas, dan bertabrakan dengan tombak pendek. Seberkas petir hitam menyebar di sepanjang tubuh tombak menuju kepalan tangan Ye Yunfei, dan pada saat yang sama energi aneh menghantam tubuh jiwa Ye Yunfei. Dengan goyangan kepalan tangan Ye Yunfei, dia menghancurkan semua petir hitam. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik rahasia merebut senjata ajaib dalam seni mengendalikan tentara, dan menyambar tombak hitam pendek. Karena Huang Chang menemukan bahwa tombak hitam pendek ini mengandung kekuatan hantu, dan itu sebenarnya adalah senjata ajaib hantu. Nak, kembalikan senjata sihirku. Master pembaca bintang ketakutan dan meninju Ye Yunfei dengan tinjunya. Ye Yunfei memukulnya dan bertabrakan dengan tinjunya. Tinju master pembaca bintang ini langsung dihancurkan, dan dia berteriak. Tinju Ye Yunfei bergerak maju, menembus dadanya, membunuhnya di tempat. Pada saat ini, ada tentara mayat yang padat bergegas dari segala arah, semuanya memegang tombak hitam di tangan mereka, memancarkan aura mayat yang mengerikan. Meskipun tentara mayat ini sangat lemah terhadap Ye Yunfei, jumlah mereka terlalu banyak. Terlebih lagi, tentara mayat ini tidak memiliki vitalitas, dan hanya membuang-buang energi untuk bertarung dengan mereka. Lebih baik mengambil kembali pisau Nether Yin dulu. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dengan sekejap, dia bergegas menuju Gunung 9 Penjara Mayat. Saya telah melakukan perjalanan bawah tanah untuk beberapa saat sebelumnya, dan telah meninggalkan jangkauan Gunung 9 Penjara Mayat. Dia ingin melarikan diri, semuanya, kelilingi dia. Banyak penguasa dunia mayat meraung dan mengelilinginya. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Yunfei meraung, kekuatan fisik dan energi spiritualnya dilepaskan pada saat yang sama, dan pada saat yang sama semua emas murni. Zodiak dimurnikan sebelum semua muncul, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi emas, seperti patung emas, berguling ke depan. Mayat-mayat yang berdiri di depan mereka, tidak peduli mereka pejuang manusia atau tentara mayat, mereka akan dihancurkan dengan satu sentuhan jari. Su Fei, mati. Tiba-tiba, 3 penguasa negara berbintang muncul di depan mereka, dan mereka bertarung bersama, atau mengorbankan senjata ajaib, atau melakukan gerakan pembunuh, dan menyerang Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Ho-ho, binatang dewa berkepala 9 bergegas keluar pada saat yang sama, dan bergegas maju bersama. Mereka mencabik-cabik 3 penguasa alam bintang menjadi berkeping-keping dalam waktu kurang dari 2 gerakan. Esensi dan darah asli dari para penguasa di alam bintang dimakan. Melihat kulit kepala yang mati rasa, beberapa penguasa alam Yansing yang bergegas ke kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Segera laporkan kepada Tuan Dunia, 3 tetua tertinggi, dan tetua lainnya bahwa Su Fei telah muncul. Teriak seseorang. Ye Yunfei terus menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, sampai ke Gunung 9 Penjara Mayat, dan akhirnya kembali ke Gunung 9 Penjara Mayat setelah beberapa saat, satu langkah mendarat di Istana Gua Penyelingan Mayat Superno melambai. Ledakan, pisau panjang hitam jatuh dari istana. Itu adalah pisau Nether Yin. Pisau Nether Yin telah lama menyerap energi dari kolam pemurnian mayat di Gua Pemurnian Mayat Super nomor 1, dan nafasnya jauh lebih kuat. Ada sejumlah besar gua pemurnian mayat di Gunung 9 Neraka Mayat, dan ada kolam pemurnian mayat di setiap gua pemurnian mayat. Kolam pemurnian mayat ini mengandung sejumlah besar energi mayat. Jika semuanya diserap, kekuatan dari pisau Nether Yin pasti akan dirilis. Ini telah sangat ditingkatkan. Petik 2. Ye Yunfei melirik Gunung 9 Penjara Mayat, berpikir untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini,
Ye Yunfei mengaktifkan pisau Nether Yin dengan pikiran. Gemuruh, sosok tinggi Pluto muncul, meraih pisau Nether Yin, mendarat di Gunung 9 Penjara Mayat, dan menebas ke arah gunung dengan keras, dan retakan tebal terpotong. Kemudian Pluto bergegas ke celah-celah di tanah dengan pisau Nether Yin di tangannya, dan mulai mencari gua pemurnian mayat di tengah gunung untuk menyerap energi dari kolam pemurnian mayat itu. Gunung 9 Mayat Neraka ini adalah pangkalan pemurnian mayat terpenting di dunia mayat. Kolam pemurnian mayat di dalamnya telah diwariskan sejak zaman kuno, dan mengandung energi-energi mayat yang luar biasa. Tidak bagus. Su Fei ingin menghancurkan gua penyulingan mayat di Gunung 9 Neraka, jadi tolong beritahu para tetua. Petik 2. Tuan mayat yang datang mengejar Ye Yunfei menjadi pucat karena terkejut. Pada saat ini, tumpukan mayat berbondong-bondong ke sini. Para tetua dunia mayat sedang melacak Lu Dandan dan Zhou Yuhehe di bawah tanah. Di lapangan, terutama para penguasa dunia bintang yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Kematian, Ye Yunfei melirik dunia mayat orang-orang yang bergegas ke arahnya, dan meraung dengan niat membunuh. Bergemuruh, tubuh Ye Yunfei mulai naik dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Kekuatan fisik yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya terus terdistorsi. Ledakan, Ye Yunfei mengacungkan 2 tinju sebesar puncak gunung, dan meluncur ke depan pada saat bersamaan. Kemanapun kedua tinju itu pergi, orang-orang dari dunia mayat langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Raungan, sebuah roda raksasa muncul. Binatang berkepala 9 berdiri di atas roda raksasa. Bersama-sama mereka bekerja sama untuk mendorong roda raksasa itu ke depan. Pada saat yang sama, mereka melihat ke langit dan mengaum, melepaskan nafas yang menakutkan. Kemanapun roda raksasa itu pergi, orang-orang di dunia mayat itu, tidak peduli apakah mereka manusia atau mayat, tidak peduli seberapa kuat mereka, langsung terguncang menjadi kabut darah. Binatang berkepala 9 bekerja sama untuk mendorong roda raksasa, dan kekuatannya sangat menakutkan. Klon darah memegang pisau panjang berdarah dan membunuh ke arah lain. 6 bola cahaya emas besar melonjak, menyemburkan cahaya keemasan yang mengepul, dan paksaan energi yang dilepaskan menekan langit dan bumi ini. Kemudian, pertempuran sengit yang mengerikan pecah. Ye Yunfei berjuang sendirian melawan dunia mayat. Bab 1807. Bunuh. Orang-orang dari dunia mayat bergegas dari segala arah, tidak hanya pejuang manusia, tetapi juga sejumlah besar tentara mayat, dan jumlah tentara mayat adalah yang terbesar. Hanya saja Ye Yunfei tidak takut menghadapi orang-orang ini dengan kekuatan level bintang dan di bawahnya. Karena dengan kualitas fisik Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia menahan pukulan kekuatan penuh dari master tingkat bintang, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Raksasa menjulang tinggi yang diubah oleh Ye Yunfei melangkah maju, dengan 2 kepalan tangan meledak secara bergantian. Kemanapun ia pergi, kumpulan demi sekumpulan orang dari dunia mayat berubah menjadi abu terbang. Memegang pisau panjang berwarna darah di tangannya, klon ras darah juga mulai membunuh. 6 bola cahaya emas besar berguling dan hancur di langit yang tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang perkasa, yang membuat para prajurit manusia di dunia mayat merasa tidak berdaya dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Anda harus tahu bahwa kekuatan terbesar dari fenomena reinkarnasi 6 matahari adalah alam kursif. Pada saat yang sama, ada juga 9 binatang ilahi yang memutar roda totem 9 istana bersama-sama, berguling-guling di ketinggian ini, tak terkalahkan. Pertempuran itu sangat intens. Selama pertempuran, Ye Yunfei bahkan melepaskan pertahanannya, membiarkan serangkaian serangan sengit mengenai tubuhnya, membuat suara keras, tetapi itu tidak dapat melukai esensinya. Pada tubuh besar Ye Yunfei, meskipun dia diledakkan dengan luka besar dan darah berceceran hebat, dia pulih dengan cepat dalam sekejap mata. Faktanya, Ye Yunfei mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke keadaan detasemen, dan lebih dari selusin keping emas asli zodiak menyatu di tubuhnya, ditambah seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi dan tubuh kaca swan magnetik. Kualitas dari tubuh sudah menakutkan ekstrim. Belum lagi master dari Star Realm, bahkan jika mereka dipukul oleh master dari Broken Star Realm, mereka tidak bisa benar-benar menyakiti Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, anak ini sepertinya tidak bisa membunuhnya. Selama pertempuran, setelah master tingkat bintang memukul Ye Yunfei, dia menemukan bahwa Ye Yunfei telah pulih dalam waktu singkat, dan mau tidak mau menjadi pucat karena terkejut.
Memanggil, sosok Ye Yunfei melintas, dan dia sudah tiba di depan master pembaca bintang ini, dan memukulnya. Meminjam tinju 9 pemakaman surgawi, di bawah tarikan tinju, semua energi dan hukum dunia mengalir masuk, diberkati di tinju, dan tinju itu begitu kuat sehingga menakutkan. Ledakan, hanya dengan satu gerakan, master pembaca bintang itu terbang secara horizontal, memuntahkan darah dari mulutnya. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk mengejar master tingkat bintang dalam satu langkah, dan meninjunya lagi. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang jiwa langit dan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk masuk ke lautan jiwa master tingkat bintang. Master pembaca bintang menjerit, dan kemudian dihancurkan oleh pukulan Ye Yunfei, dan meninggal secara tragis di tempat. Mendesis, master lain di dunia maya tersentak. Kekuatan tempur semacam ini untuk langsung membunuh master tingkat bintang membuat para master dunia mayat itu bergidik. Satu-satunya hal yang membuat Ye Yunfei sakit kepala adalah para prajurit mayat yang bergegas terus-menerus. Meskipun tentara mayat ini tidak kuat, jumlahnya terlalu banyak. Tentara mayat yang tidak sadar ini tidak mudah dibunuh. Pertempuran sengit ini berlangsung selama hampir setengah jam. Saya tidak tahu berapa banyak orang di dunia mayat yang dipukuli menjadi abu terbang. Tentu saja, setelah Ye Yun menggunakan kekuatan supernatural fisiknya, karena dia terlalu tinggi, dia dipukul berkali-kali, menyebabkan lubang darah satu demi satu, tetapi semuanya kembali normal dalam sekejap. Selama proses ini, banyak alam Niansing dari alam mayat bergegas ke Gunung 9 Penjara Mayat, mencoba untuk mencegah pisau Nether Yin menghancurkan kolam penyulingan mayat itu, tetapi mereka semua dihentikan oleh klon darah dan binatang berkepala 9. Klon darah dan binatang berkepala 9 memiliki kekuatan untuk bertarung melawan penguasa alam bintang patah, jadi secara alami sangat mudah untuk berurusan dengan penguasa alam bintang. Tiba-tiba, pisau Nether Yin akhirnya melahap semua kolam mayat di Gunung 9 Neraka Mayat. Ye Yunfei tersenyum dan berpikir sendiri. Saat berikutnya, ledakan, pisau panjang hitam keluar dari dalam Gunung 9 Penjara Mayat, memancarkan energi mayat yang menakutkan. Nine Hellcourse Mountain adalah salah satu pangkalan pemurnian mayat terpenting di dunia mayat, telah diwariskan sejak lama, dan energi-energi mayat yang terkumpul di kolam pemurnian mayat itu sangat besar. Sekarang mereka semua ditelan oleh Nether Yin Knife. Kekuatan pisau Nether Yin telah meningkat pesat. Ledakan, sosok Pluto muncul, sangat kokoh, menggenggam pisau Nether Yin, berdiri di antara langit dan bumi, memberi orang rasa penindasan yang luar biasa. Booming, Pluto menebas dengan pedang, dan energi mengerikan dari energi mayat itu seperti sungai besar, mengisi ruang antara langit dan bumi, berguling dan berlari kencang. Pada saat yang sama, pisau Nether Yin menghasilkan kekuatan hisap yang mengerikan, semua prajurit mayat di daerah ini merasakan, dan energi-energi mayat di dalam tubuh langsung diekstraksi, dan terus dikumpulkan menuju pisau Nether Yin. Kemana pisau Nether Yin pergi? Tumpukan demi tumpukan mayat terus meledak dan berubah menjadi abu terbang. Dengan serangan pisau Nether Yin, banyak prajurit mayat itu benar-benar kehilangan keefektifan tempur mereka, seperti padi yang dipanen, jatuh satu demi satu. Sudah berakhir, dua fondasi besar dunia mayat kita, Gunung 9 Neraka Mayat dan Vena Yin, telah dihancurkan kali ini, dan di lain waktu, aku khawatir dunia mayat kita akan jatuh ke dalam kecepatan yang cepat. Tolak. Di kejauhan, beberapa melihat dunia mayat dari kejauhan, lelaki tua di dunia mayat tidak bisa menahan nafas. Seorang anak kecil dari generasi muda benar-benar dapat membawa dunia mayat kita sedemikian rupa. Ini hanya menakutkan. Mungkinkah ini ditakdirkan oleh Tuhan bahwa dunia mayat kita akan jatuh ke dalam penurunan? Memprovokasi itu seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Seorang lelaki tua di dunia mayat menghela nafas. Para tetua dari dunia mayat ini adalah generasi yang sama dengan 3 tetua tertinggi, tetapi mereka dikalahkan dalam pertempuran saat itu dan pensiun sepanjang tahun, mengabaikan urusan duniawi. Kali ini, kecelakaan di markas dunia mayat terlalu besar untuk membuat mereka khawatir. Ye Yunfei, klon darah, binatang berkepala 9, dan tanda Hades maju bersama, dan kekuatan bertarung yang mereka keluarkan sangat menakutkan. Bos, keluarkan aku. Tanganku juga gatal. Tuan, biarkan aku keluar dan bantu bunuh musuh juga. Tiba-tiba, Ye Yunfei mendapat undangan dari Ice Demon, Hu Miao, Huang Sang,
golden ulat naga bertanduk dan transmisi suara lainnya. Oke, semuanya keluar. Ye Yunfei mengangguk. Yang terkuat dari dunia mayat di depan mereka adalah penguasa alam bintang, jadi tidak akan ada bahaya membiarkan Hu Miao dan yang lainnya keluar. Saat berikutnya, Hu Miao, Huang Chang, Ice Demon, Golden Horn Dragon Silkworm dan yang lainnya semua keluar dan maju satu persatu. Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa kekuatan ulat naga bertanduk emas tampaknya telah membuat terobosan besar, belum lagi habitat perampokan. Bahkan jika dia adalah penguasa dunia bintang, dia bergegas maju tanpa rasa takut. Kekuatan tempur Hu Miao, Huang Chang dan Ice Demon juga meningkat pesat, dan mereka bertarung dengan berani satu persatu, bertarung dengan sangat sengit. Saat ini, bergemuruh. Tiba-tiba, di dunia mayat, tanah tertentu meledak secara langsung, dan burung phoenix hitam keluar dari tanah, membubung ke langit, membubung ke langit. Beast, kamu melahap pembuluh darah Yin dan menghancurkan fondasi dunia mayatku. Sial, satu demi satu sosok ganas keluar dari bawah tanah, meraung satu demi satu. Bab 1808. Nona Lu telah keluar. Kemampuan persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat, dia segera menemukan burung phoenix hitam melonjak ke langit, dan dengan sekejap, dia membawa semua orang menjauh dari 9 penjara mayat area gunung bergegas menuju arah phoenix hitam. Semua pria dan kuda, berkumpul bersama dan musnahkan phoenix hitam itu. Itu tidak boleh membiarkannya mengambil urat Yin. Teriak seorang pria parubaya berjubah hitam. Pria ini adalah Lord of the Course Realm saat ini. Dia memimpin para tetua dunia mayat untuk bersembunyi di bawah tanah, dan mengejar serta membunuh burung phoenix hitam sampai sekarang. Mengikuti perintah penguasa dunia, hampir semua orang di seluruh dunia mayat bergegas menuju phoenix hitam. Kali ini, dunia mayat benar-benar keluar dengan kekuatan penuh. Beberapa barang antik tua yang sudah lama ditutup juga dikirim. Di atas langit dunia mayat, phoenix hitam menjerit panjang, dan teriakan emas yang menusuk dan batu yang retak hampir menembus dunia ini dan menyebar ke kehampaan yang kacau di luar. Dalam sekejap mata, sekelompok kritikus mayat mendekati phoenix hitam, atau mengorbankan senjata sihir, atau melakukan berbagai gerakan pembunuhan, dengan padat, membombardirnya seperti tetesan hujan. Burung phoenix hitam mendengar teriakan tajam dan melengking, dan kemudian sepasang sayap yang menggantung dari langit tiba-tiba mengepak, dan energi hitam yang kuat menyebar ke arah mayat seperti lapisan gelombang air hitam. Puff-puff. Kemanapun energi hitam pergi, semua mayat hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu terbang dalam sekejap, lalu langsung dimusnahkan. Seolah-olah itu tidak pernah ada. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Ye Yunfei pun merasa takut. Tuan, tubuh jiwa Nona Lu telah menjadi roh phoenix yang membenci sebelumnya, dan sekarang dia telah melahap sungai 9 neter gelap. Kekuatannya sudah menakutkan. Diperkirakan dia memiliki sedikit lawan di benua Hongmeng. Saya pikir, Lu dan Nona seharusnya sudah menjadi ratu kegelapan yang legendaris sekarang. Tidak mungkin para master di dunia mayat ini bisa melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kata putra monyet Yin terbang tiba-tiba. Putra suci ini berasal dari dunia bawah dan sangat akrab dengan banyak legenda kelam. Iya, dengan kekuatan Nona Lu saat ini, bahkan aku mungkin tidak dapat mengalahkannya. Ye Yunfei memandang burung phoenix hitam dari kejauhan, dan tidak bisa menahan desahan. Ye Yunfei tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Satu-satunya hal yang baik adalah Lu dan tidak berubah menjadi ratu mayat. Jika dimurnikan menjadi mayat, itu benar-benar menjadi mayat, dan tubuh jiwa yang asli tidak ada lagi. Bunuh 5 atau 6 master dari alam bintang yang rusak dan lusinan master tahap awal, pertengahan, dan akhir bergegas keluar dari tanah dan bergegas menuju phoenix hitam dari segala arah. Sebagian besar master fragmentasi bintang ini adalah sesepuh dari dunia mayat. Selain master dunia bintang yang rusak ini, ada juga yang padat, seperti lautan luas. Orang-orang dari dunia mayat mengepung dan membunuh burung phoenix hitam. Karena phoenix hitam ini melahap pembuluh darah Yin di bawah dunia mayat, semua penguasa dunia mayat pergi ke sana. Ayo bantu Nona Lu, Ye Yunfei meraung, memimpin klon darah, binatang berkepala 9, Hu Miao, Huang Chang, Iblis Es dan yang lainnya, bergegas untuk membunuh mereka bersama. Itu kamu, Su Fei. Para penguasa Star Broken Realm di dunia mayat segera mengenali Ye Yunfei. Di Tianwei Tian sebelumnya,
ada master dari dunia bintang yang rusak di dunia mayat yang pernah bertarung dengan Ye Yunfei, dan sekarang master dari dunia bintang yang rusak ini mengenali Ye Yunfei untuk pertama kalinya. Su Fei, apakah kamu bertanggung jawab atas Phoenix hitam ini? Dari mana asalnya? Kamu harus segera membiarkannya menyerahkan pembuluh darah Yin-nya. Jika tidak, kalian berdua tidak akan pernah meninggalkan dunia mayat, teriak Ye Yunfei. Sebelumnya, master dari Star Fragment Realm di dunia mayat ini melacak Phoenix hitam di bawah tanah, tetapi tidak berpengaruh. Kecepatan Phoenix hitam ini terlalu cepat, dan menyatu dengan sungai 9 meter, jadi tidak ada jejak sama sekali setelah itu. Siapa itu? Saya pikir Anda harus bertanya kepada Penatua Yuyan, dia paling tahu asal-muasal burung Phoenix ini. Juga, kita berdua pergi secepat yang kita mau, bagaimana Anda bajingan bisa menghentikannya? Petik 2, Ye Yunfei berkata sambil tersenyum ringan. Tanya Tetua Yuyan, penguasa dunia dari dunia mayat tercengang. Tuan, Penatua Yuyan membawa kembali seorang wanita dengan roh Phoenix yang membenci, dan setelah bersiap untuk memurnikannya menjadi mayat, mungkinkah Phoenix hitam ini diubah oleh wanita itu? Seorang penatua senior berkata kepada pemimpin mayat dunia. Roh Phoenix yang membenci. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini dengan fisik legendaris ini. Karena Penatua Yuyan menemukan makhluk dengan fisik ini, mengapa Anda melaporkannya kepada kami alih-alih memurnikan mayatnya? Penatua Yuyan, biarkan dia datang ke sini. Petik 2, Tuan Dunia sedikit marah. Roh Phoenix yang kesal jelas merupakan fisik yang sangat berharga bagi dunia mayat. Jika penguasa dunia dan 3 tetua diizinkan untuk memurnikan mayat secara langsung, mereka pasti akan dapat memurnikan ratu mayat legendaris, dan itu pasti akan sangat meningkat saat itu latar belakang dunia mayat. Tuan Batas, Tetua Yuyan telah jatuh, kata seorang tetua senior. Dia menyembunyikan keegoisannya, dan dia pantas mati. Seorang penatua tertinggi berkata dengan mendengus dingin. Su Fei, minta dia untuk segera menyerahkan pembuluh darah Yin-nya. Mungkin konflik antara dunia mayat kami dan kamu dapat mereda, jika tidak, dunia mayat kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu tidak akan pernah mati. Tatapan penguasa dunia melihat Ye Yunfei, dia berkata perlahan. Apa itu dunia mayat belaka? Apakah aku ingin kamu melepaskanku? Bahkan jika dunia mayatmu hanya mengejarku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berhenti bicara omong kosong, pukul saja jika kamu mau. Petik 2, Ye Yunfei bertemu dengan tatapan Tuan Dunia, kata ringan, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Di kehidupan sebelumnya, bahkan para pemimpin tertinggi dari agama besar kuno di dunia inti di antara 3.000 dunia berhati-hati di depan Ye Yunfei, dan mereka tidak berani berbicara omong kosong, dunia mayat belaka bukanlah apa-apa. Meskipun Ye Yunfei tahu bahwa warisan dunia mayat di benua Hongmeng berasal dari dunia bawah, Ye Yunfei telah memasuki dunia bawah saat itu, dan kepala istana dunia bawah keluar untuk menyambutnya secara langsung. Pertempuran besar dihindari. Tuan Batas, Tetua, ada yang salah. Semua gua penyulingan mayat di Gunung 9 Mayat Neraka telah dihancurkan oleh Su Fei. Pada saat ini, seorang guru yang telah menyempurnakan keadaan berbintang datang dari jauh dan berteriak panik. Apa? Setelah mendengar kata-kata ahli ini, Tuan Dunia dan para tetua terkejut. Bocah Su Fei, kamu terlalu curang. Binatang kecil, kamu harus membayar harganya. Ya Tuhan, pembuluh darah Yin telah dihancurkan, dan sekarang gua pemurnian mayat di Gunung 9 Neraka Mayat juga telah hancur total. Fondasi bisnis alam mayat kita bagi banyak orang tahun telah hancur total dalam 1 hari, itu penuh kebencian. Para tetua dunia mayat meraung liar satu persatu. Benar-benar dalam keadaan mengamuk, Tuan Dunia gemetar karena amarah, dan amarah di hatinya mencapai 1, Gunung Mayat 9 Penjara dan Fenayin, salah satu dari 2 fondasi utama dunia mayat, telah dihancurkan sekarang untuk dunia mayat. Kerugiannya terlalu besar, bunuh semua orang dan kuda bersama-sama, bunuh aku, mata Tuan Dunia merah, dan dia meraung putus asa. Bab 1809, seorang tetua Taisang bergegas menuju Ye Yunfei dengan marah. Memegang pedang hijau panjang di tangannya, dengan aura yang menakutkan, dia menebas Ye Yunfei. Pedang panjang ini adalah senjata sihir tingkat tinggi untuk menghancurkan dunia, dan dalam proses pemurnian, telah menyerap minyak mayat dari puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu mayat. Ini adalah senjata ajaib jalan mayat, yang sangat aneh. Dengan tebasan pedang,
mayat yang tak terhitung jumlahnya muncul, bergegas menuju Ye Yunfei dengan padat. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang, dan melemparkan pedang untuk meratakan dunia, memotong cahaya pedang yang tebal, dan bertabrakan dengan pedang panjang berwarna hijau. Niat pedang yang menakutkan menyapu, membunuh semua mayat dalam sekejap. Cici, beberapa mayat tua tiba-tiba keluar dari belakang Ye Yunfei, cakar mayat yang tajam merobek ruang, dan mengenai bagian belakang kepala Ye Yunfei. Mayat-mayat tua ini telah disempurnakan dengan metode rahasia khusus, dan kekuatan tempur mereka setara dengan master awal dari alam bintang patah. Dengan raungan panjang, Ye Yunfei memukul balik beberapa mayat tua. Pukulan terakhir berhasil memicu 10 kali kekuatan dari 10 kali tinju terlarang sihir, dan pukulan membuat mayat tua terbang secara horizontal. Para tetua dari dunia mayat lainnya semuanya terkejut dan tercengang. Seorang anak dari generasi muda sebenarnya bisa melawan tetua tertinggi di dunia. Nah, mati. Penatua tertinggi adalah master sempurna dari alam bintang patah. Dalam kemarahan, dia mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya, meninju Ye Yunfei. Cetakan tinju hitam muncul, dan energi tak berujung dan hukum energi mayat berkumpul untuk memberkati tinju. Pada saat ini, tinju hitam itu sepertinya menggerakkan seluruh dunia, sangat berat dan bergemuruh. Boom! Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dia menggunakan tinju 9 pemakaman surga peminjam, dan memukulnya. Boom! Tinju dari kedua belah pihak bertabrakan. Tubuh Ye Yunfei bergetar sedikit, dan dia mundur selangkah. Jelas bahwa Ye Yunfei kalah sedikit dalam pukulan ini. Hanya saja penatua tertinggi tidak merasa puas sama sekali. Pihak lain hanyalah anak dari generasi muda, dan dia hanya berada di ranah Jiseng, dan dia bertarung dengan melompati, yang membuatnya merasa sangat terhina. Seperti yang diharapkan dari master sempurna dari Broken Star Realm, Ye Yunfei juga diam-diam terkejut. Dengan kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini, dia akhirnya merasakan tekanan ketika dia bertemu dengan seorang master dengan kekuatan penuh di alam bintang patah. Tidak bagus. Phoenix hitam itu ingin melarikan diri, ia harus meninggalkan dunia ini. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Saya melihat Phoenix hitam itu menggoyangkan sayap raksasanya, melepaskan lapis demi lapis energi hitam, memaksa mundur lebih dari selusin master dari dunia mayat yang mengepungnya, dan kemudian tiba-tiba melonjak ke langit. Tiba-tiba, sebuah ruang di atas itu terpesona ketika jatuh. Celah ruang gelap muncul. Hentikan, jangan biarkan itu menghilangkan pembuluh darah Yin. Ini adalah fondasi terpenting dari dunia mayat kita. Tuan dunia sedang terburu-buru, dan memimpin untuk bergegas. Kemudian, 3 penatua tertinggi, semua penatua dan penguasa dunia mayat lainnya juga bergegas, dan mengepung serta membunuh burung Phoenix hitam. Boom! Burung Phoenix hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan api hitam dalam jumlah besar. Kekuatan api hitam ini sangat menakutkan. Kemanapun mereka pergi, ruang terus terdistorsi dan mendesis. Sesepuh dunia mayat dengan tingkat menengah Broken Star Realm berteriak. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu, lengan kanannya terbakar, terbungkus massa api hitam, dan terbakar. Yang lebih menakutkan adalah dia menemukan bahwa api hitam ini meluas ke tubuh jiwanya. Tidak peduli metode apa yang digunakan sesepuh dunia mayat, dia tidak bisa memadamkan api hitam itu, jadi dia mengertakkan gigi dan memotong lengan kanannya. Nah, ini adalah api karma gelap. Begitu menyentuh tubuh dan jiwa akan terbakar. Seorang tetua tertinggi dari dunia mayat tiba-tiba mengenali asal api hitam itu dan berteriak kaget. Mendengar kata-kata itu, ekspresi master lain di dunia mayat berubah drastis, dan mereka mau tidak mau memperlambat gerakan mereka. Korbankan senjata ajaib, gunakan senjata ajaib dan seni bela diri menyerang dari udara untuk menghadapi binatang buas ini. Teriak penguasa dunia. Boom! Satu demi satu, senjata ajaib dari jalur mayat, serangkaian serangan energi hitam meledak ke arah Phoenix hitam. Phoenix hitam mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan teriakan bernada tinggi dan tajam, sayapnya bergetar terus-menerus, menghalangi semua serangan. Kemudian tubuhnya yang besar menyerbu ke dalam celah ruang hitam itu. Nona Lu, Ye Yunfei segera berteriak. Ye Yunfei mengerti bahwa setelah Lu dan pergi, tidak ada yang tahu kemana dia akan pergi, atau apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Gerakan Phoenix hitam tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berbalik untuk melihat Ye Yunfei dari udara. Kemudian Phoenix hitam itu bergegas ke celah angkasa dan menghilang.
Hewan ini memang diubah oleh wanita yang dibawa kembali oleh tetua Yuyan, dan dia mengenal Ye Yunfei. Seorang tetua dari dunia mayat berteriak dengan marah. Ayo mengejar! Selusin tetua bergegas ke celah ruang angkasa, mencoba mengejarnya. Saat berikutnya, api hitam menyembur keluar dari celah. Api karma gelap, selusin tetua terkejut dan mundur satu demi satu. Pada saat ini, Phoenix hitam sudah lama menghilang, dan bahkan nafasnya pun menghilang. Lalu, retakan angkasa itu sembuh dengan cepat. Kemampuan untuk memperbaiki ruang. Tuan, konon Ratu Kegelapan dapat dengan cepat mengobrak-abrik ruang dan memperbaiki ruang. Memang benar, putra monyet Yin terbang berseru kaget. Ya, ini adalah teknik rahasia untuk mengolah ruang dengan cepat. Saat bepergian melalui ruang angkasa, itu dapat mencegah musuh mengikutimu. Ye Yunfei mengangguk. Penguasa dunia dari dunia mayat, 3 tetua tertinggi dan puluhan tetua mengejar di depan celah ruang dan menemukan bahwa celah ruang telah sembuh, hanya menyisakan pintu masuk yang sempit. Lebih penting lagi, ruang di sini telah dimodifikasi, bahkan jika mereka mengejarnya, mereka tidak akan dapat mengetahui arah perginya Phoenix hitam. Wajah mayat tingkat tinggi ini sangat jelek. Pembuluh darah Yin diambil. Ini kerugian yang terlalu besar bagi dunia mayat. Su Fei, itu semua karena bajingan kecil Su Fei itu. Jika dia tidak membobol gua penyulingan mayat Superno. 1. Penatua Yuyan akan berhasil memurnikan wanita itu menjadi mayat, dan tidak akan ada sesuatu di masa depan terjadi. Seorang tetua senior tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Yunfei dengan mata kesal. Kemudian, semua pejabat tingkat tinggi di dunia mayat menatap Ye Yunfei, masing-masing dari mereka membenci langit, ingin segera menggoreng kulit dan tulang Ye Yunfei, dan menghancurkan tubuhnya menjadi ribuan keping. Pembuluh darah Yin, gua pemurnian mayat di Gunung Mayat 9 Penjara, adalah 2 fondasi dunia mayat, dan semuanya hancur sekarang. Semuanya, ayo pergi bersama dan kalahkan bajingan kecil ini. Seorang tetua tertinggi menatap Ye Yunfei dan mengucapkan kata demi kata. Semua pejabat senior dan orang-orang di dunia mayat mengepung Ye Yunfei. Antara langit dan bumi, pasukan mayat mengepung Ye Yunfei dari segala arah seperti gelombang. Pasang, Master Dunia, 3 tetua tertinggi, dan tetua lainnya mengunci Ye Yunfei satu persatu, dan mendekatinya selangkah demi selangkah, masing-masing dengan tatapan membunuh. Pejabat tingkat tinggi di dunia mayat ini telah benar-benar jatuh ke dalam keadaan mengamuk. Pertempuran besar akan pecah. Saat ini, kamu pergi. Sebuah kesadaran ditransmisikan ke lautan jiwa Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pandangannya, dan melihat ke langit. Boom! Suatu tempat di langit tiba-tiba meledak, dan burung Phoenix hitam muncul kembali, mengepakkan sayapnya, dan energi hitam yang kuat berubah menjadi badai, langsung menghancurkan banyak mayat. Sambil mengepakkan sayapnya, Phoenix hitam membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam yang mengepul, menyapu ke arah para tetua di dunia mayat. Di tempat, 3 sesepuh diselimuti api karma hitam dan terbakar habis-habisan. Ketika Phoenix hitam melancarkan serangan, ia menatap Ye Yunfei dengan sedikit desakan. Lupakan saja, kalau begitu aku akan pergi dari sini dulu, bergabung dengan pasukan Wilderness Timur, dan kemudian menyelesaikan perhitungan dengan dunia mayat. Ye Yunfei melirik lusinan pejabat tingkat tinggi di dunia mayat, dan berpikir sendiri. Meskipun Ye Yunfei tidak takut dengan pejabat tinggi di dunia mayat ini, ada terlalu banyak lawan, dan ada juga beberapa master yang telah menyelesaikan alam fragmentasi bintang, jadi agak merepotkan untuk bertarung. Lebih penting lagi, Ye Yunfei tidak tahu apa yang terjadi dengan pasukan Dong Huang, dan ingin bergabung dengan pasukan Dong Huang secepat mungkin. Karena sekarang kekuatan besar dari seluruh China dunia tengah telah bersatu untuk menghadapi pasukan kehancuran timur. Ye Yunfei sedikit khawatir tentang tentara belantara timur. Nona Lu, aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu sekarang, tapi tunggu saja, suatu hari, aku akan menemukanmu dan menjadikanmu Nona Lu yang asli lagi. Ye Yunfei melihat burung Phoenix hitam dan mengirimkan transmisi suara, lalu berbalik dan pergi. Karena tingkat energi ruang telah meningkat pesat, teknik teleportasi ruang Ye juga menjadi lebih canggih. Dengan satu langkah, dia menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di langit yang jauh. Melihat kemunculan kembali Phoenix hitam, pejabat tinggi di dunia mayat itu bergegas maju untuk menyerang Phoenix hitam, dan tidak ada waktu untuk menghentikan kepergian Ye Yunfei.
Ye Yunfei menoleh dan melihat penguasa dunia mayat itu mengepung burung phoenix hitam. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 1000 belati hitam meluncur ke arah penguasa dunia mayat itu secara diam-diam. Pedang luar angkasa. Dengan tingkat energi ruang Ye Yunfei saat ini, bilah ruang yang dia lepaskan tidak hanya memiliki kecepatan serangan yang jauh lebih cepat, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Seorang penatua biasa tidak merasakan bilah ruang memotong di depannya tepat waktu, dan menembus tubuh dengan bilah ruang angkasa. Hatinya terpotong menjadi kehampaan, dan dia berteriak. Pejabat senior lainnya di dunia mayat mengelak ketakutan. Setelah Ye Yunfei melemparkan pedang luar angkasa, dia bergegas menuju pintu masuk dan keluar dari dunia mayat tanpa menoleh ke belakang. Bab 1810. Sebelum meninggalkan dunia mayat, Ye Yunfei menoleh ke belakang, dan melihat burung phoenix hitam membubung ke langit di kejauhan, menabrak angkasa, lalu bergegas ke celah dan menghilang. Sejumlah besar master dari dunia mayat mengejar mereka, mencoba untuk bergegas ke celah ruang angkasa, tetapi segera ada api karma gelap yang mengerikan keluar darinya, dan kemudian celah ruang mulai pulih dengan cepat. Ye Yunfei berbalik dan bergegas keluar dari pintu masuk dan keluar dari dunia mayat. Saat ini, pintu masuk dan keluar dari dunia mayat telah ditutup, dan sejumlah besar orang berjaga di sana. Semuanya, hati-hati, anak itu ada di sini, dan penguasa dunia memiliki perintah, jadi dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Melihat Ye Yunfei bergegas menuju pintu masuk, lelaki tua yang memimpin itu berteriak. Segera, 3 penguasa dunia bintang memimpin sejumlah besar mayat untuk menghalangi jalan Ye Yunfei. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Yunfei tidak mengelak atau menghindar, menampilkan kekuatan fisik. Potongan emas zodiak muncul dari tubuh, memberkati permukaan tubuh, membuat seluruh tubuh berubah menjadi kuning keemasan. Puff. Ye Yunfei mengamuk, menghancurkan mayat orang-orang dunia dan kuda-kuda yang berdiri di depannya kemanapun dia pergi. 3 tetua dengan kekuatan bintang terbunuh oleh pukulan Ye Yunfei satu persatu dalam sekejap. Dalam sekejap, hampir semua penjaga mayat yang menjaga pintu masuk dan keluar dibunuh oleh Ye Yunfei. Masuk dan keluar dari dunia kecil tidak sulit bagiku. Aku akan membawamu keluar. Petik 2. Ulat naga bertanduk emas tiba-tiba muncul di depan Ye Yunfei dan berkata, "Oke." Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei memasuki menara hantu. Ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara hantu, berubah menjadi cahaya keemasan, dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar yang tertutup. Setelah beberapa napas, ulat naga bertanduk emas berhasil melewati pintu masuk dan keluar dunia mayat, dan keluar dari dunia mayat. Ulat sutra naga bertanduk emas melarikan diri ke angkasa dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, pintu masuk dan keluar dunia mayat tiba-tiba terbuka. Penguasa dunia, 3 penatua tertinggi, semua penatua, dan sejumlah besar orang bergegas keluar dari dalam. Mereka keluar untuk mengejar Ye Yunfei, tapi Ye Yunfei sudah pergi tanpa jejak. "Boundary Master, anak Su Fei itu telah melarikan diri," kata seorang tetua senior dengan hati-hati. Wajah Tuan Dunia sangat suram hingga hampir meneteskan air. Hilangnya dunia mayat kali ini benar-benar terlalu hebat. Dengan hilangnya Meridian Yin dan pegunungan 9 penjara mayat, setengah dari warisan kita di dunia mayat telah dikosongkan. Seorang penatua tertinggi menghela nafas pelan. Semua ini karena bajingan kecil Su Fei. Kita harus membalas dendam berdarah ini. Petik 2. Seorang penatua senior berkata dengan gigi terkatup. Siapa yang akan membayangkan bahwa fondasi dunia mayat kita akan dihancurkan di tangan seorang anak laki-laki junior? Kata sesepuh senior lainnya sambil menghela nafas. Ketika para tetua lainnya mendengar kata-kata itu, hati mereka juga berat. Semuanya, selalu dunia mayat kita yang meremehkan Su Fei, yang menyebabkan bencana saat ini. Permusuhan antara dunia mayat kita dan Su Fei telah semakin dalam, dan tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Jadi mulai sekarang, mayat kita dunia kita harus menggunakan semua kekuatan kita untuk memburu dan membunuh Su Fei. Jika kita tidak menyingkirkan Su Fei, dunia mayat kita tidak akan pernah damai. Sesaat kemudian, seorang tetua tertinggi berkata perlahan, "Penatua yang benar, mulai sekarang, gunakan semua kekuatanmu, dengan segala cara, untuk menyingkirkan Su Fei." Petik 2. Guru dunia mengangguk. Setuju. Setelah melihat kekuatan tempur Ye Yunfei, Master dunia mayat ini tidak berani membenci Ye Yunfei sedikitpun. "Tuan,
bajingan kecil Su Fei itu pasti pergi untuk bergabung dengan pasukan kehancuran timur. Pasukan kehancuran timur dibawa oleh Su Fei, kata seorang tetua kepada dewa. Segera kerahkan lebih banyak pasukan untuk menghancurkan tentara belantara timur. Tuan Dunia berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Ye Yunfei jauh dari dunia mayat, duduk di kapal terbang hijau, merasa sedikit tertekan. Kali ini saya pergi ke markas dunia mayat, awalnya untuk menyelamatkan Lu Dandan, tapi sekarang Lu Dandan telah menjadi ratu kegelapan yang legendaris. Ye Yunfei tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lu Yugang. Apakah ratu kegelapan memiliki kesadaran otonom? Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya kepada putra monyet Yin terbang. Seharusnya ada, karena ratu kegelapan adalah makhluk hidup. Namun, saya hanya mendengar legenda ratu kegelapan, dan saya tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Ratu kegelapan adalah raja makhluk gelap di dunia, dan kekuatannya sangat menakutkan. Juga, saya curiga Lu Dandan mungkin telah pergi ke dunia gelap, kata Fei Tian Yin Hou. Alam gelap. Ye Yunfei sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Tentu saja Ye Yunfei pernah mendengar tentang dunia kegelapan. Dikatakan bahwa itu adalah dunia yang dihuni oleh berbagai makhluk gelap, penuh dengan energi dan hukum gelap yang sangat aneh. Makhluk dari ras lain umumnya enggan menginjakkan kaki di dalamnya. Tampaknya di masa depan, ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan pergi ke dunia kegelapan. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Dunia mayat. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Alasan mengapa Lu Dandan bertemu seperti itu adalah karena dunia mayat. Balas dendam ini harus dilaporkan. Pada saat yang sama, sebuah berita menyebar dengan cepat di Tiongkok Tengah, bahwa tentara hutan belantara timur telah dikepung oleh tentara negara pusat, dan kedua belah pihak akan memulai pertempuran yang menentukan. Setelah mendapat kabar tersebut, banyak prajurit yang langsung berangkat ke tempat kedua belah pihak akan bertarung untuk melihat kehebohan. Tentara Zongzu mewakili hampir setengah dari kekuatan besar di Tiongkok dunia tengah. Dan pasukan Wilderness Timur datang dari Wilderness Timur. Pertempuran yang menentukan ini segera menjadi fokus perhatian seluruh China dunia tengah. Di kamp tentara belantara timur. Laporan, kamp tentara hutan belantara timur kami telah dikepung oleh tentara Zongzu dari segala arah. Sepertinya mereka akan menyerang. Petik 2. Di salah satu tenda besar, ada lebih dari selusin pejabat tingkat tinggi dari tentara belantara timur duduk bersila, berdiskusi di depan situasi. Seorang mata-mata bergegas masuk untuk melapor. Semua mata-mata tentara belantara timur adalah budak di bawah Ye Yunfei yang awalnya berasal dari makam Tianyu. Karena para budak ini telah mengembangkan keterampilan tubuh makam Yu Tianyu, dan Ye Yunfei mengajari mereka keterampilan bayangan rahasia klan Tianying, yang membuat keterampilan tubuh mereka mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sekarang setelah budak ini tidak terlihat, bahkan master tingkat bintang akan sulit untuk menemukannya. Kirim pesanan dan bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Jika mereka ingin bertarung, mari kita bertarung dengan baik bersama mereka. Petik 2. Nenek moyang Yao Zhu berkata dengan ringan. 5 leluhur ras alien prasejarah, Tetua Zhu, Tuan Limo, dan tuan lainnya semuanya ada di kamp, memancarkan aura yang menakutkan. Saya tidak tahu apakah Tuan Su menemukan Nona Lu. Dia sendirian, dan jika dia bertemu dengan seorang master di dunia mayat, dia akan sedikit merepotkan. Sejauh yang saya tahu, penguasa dunia dari alam mayat dan 3 tetua tertinggi adalah yang terkuat. Terutama ketiga tetua tertinggi itu, semuanya memiliki kekuatan sempurna dari alam bintang terfragmentasi. Saya tidak tahu apakah Tuan Su bisa menghadapinya, Penatua Zhu berkata tiba-tiba. Bersambung.